Halo guys, di video ini kami kelompok 4 yang beranggotakan apel sampe dan Esperanza Chania. Di sini kami akan menjelaskan modul pembelajaran kimia asam basa. Oke, langsung saja. Adapun daftar isi dari modul kami yaitu kata pengantar, daftar isi, peta konsep, pendahuluan yang terdiri dari identitas modul, kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran 1 yang terdiri dari tujuan pembelajaran dan uraian materi asam dan basa. Kemudian kegiatan pembelajaran 2 yang terdiri dari penuntun praktikum. Kemudian kegiatan pembelajaran 3 yang terdiri dari lembar kerja peserta didik dan juga daftar pustaka. Selanjutnya peta konsep dari materi asam dan basa. SAT terbagi menjadi 3, yaitu asam, garam, dan basa. Asam memiliki pH di bawah 7, di mana bisa memerahkan kertas lakmus. Kemudian garam sendiri terbagi menjadi 3, yaitu garam asam yang mampu memerahkan kertas lakmus. Kemudian garam normal yang memiliki pH sama dengan 7, yang tidak dapat mengubah warna kertas lakmus. Kemudian garam basa yang mampu membirukan kertas lakmus. Kemudian basa sendiri memiliki pH di atas 7 yang bisa membirukan kertas lakmus. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Bagian A, identitas modul. Mata pelajaran kimia, kelas 11 IPA, semester 2, materi pokok larutan asam basa, alokasi waktu 3 minggu dikali 4 jam pelajaran, atau 12 jam pelajaran. Bagian B, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu yang pertama 3.10, memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Kemudian KD 4.10, menentukan trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam. Bagian C, materi pembelajaran. Konsep asam basa. Berkaitan dengan sifat asam dan basa, larutan dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu bersifat asam, basa, dan netral. Meskipun asam dan basa mempunyai rasa yang berbeda, tidaklah bijaksana untuk menunjukkan kesamaan atau kebasaan dengan cara mencicipinya, karena banyak diantaranya yang dapat merusak kulit atau bahkan beracun. Teori asam basa Arrhenius. Yang pertama, asam merupakan zat yang di dalam air melepaskan ion H+. Jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam. Sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H+ disebut ion sisa asam. Contoh, HCl menghasilkan H+ ditambah Cl-. Yang kedua, basa. Basa adalah senyawa yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Jumlah ion OH- yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa disebut valensi basa. Contoh, NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Derajat atau tingkat keasaman larutan bergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Konsentrasi pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+ yaitu sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+ secara matematika dapat dirumuskan dengan pH sama dengan min logaritma konsentrasi H+. Semakin besar konsentrasi ion H+, semakin kecil nilai pH. Artinya, semakin asam larutan, maka semakin kecil nilai pH-nya, dan sebaliknya. Analogi dengan pH konsentrasi ion OH- juga dapat dinyatakan dengan cara yang sama, yaitu pOH dengan rumus pOH sama dengan min log dikali konsentrasi OH-.
Meskipun nilai konsentrasi OH- dapat dinyatakan dengan pOH, tingkat kebasahan lasimnya juga dinyatakan dengan pH. Larutan basa memiliki pH di atas 7. Semakin tinggi pH, maka semakin bertambah sifat basa. Bagian B, indikator kimia buatan dan indikator alami larutan asam basa. Untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa, diperlukan indikator. Suatu indikator akan berwarna tertentu pada pH tertentu. Indikator tunggal seperti kertas lakmus atau phenolphthalein hanya memberi gambaran tentang sifat larutan, asam, basa, atau netral, tetapi tidak menyatakan pH-nya. Campuran dari beberapa indikator yang dapat memberikan warna berbeda pada pH berbeda disebut indikator universal. Indikator universal tersebut terdiri dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan pada rentang pH 1 sampai 14 untuk menunjukkan keasaman suatu larutan. Meskipun ada sejumlah indikator pH universal yang tersedia secara komersial, sebagian besar indikator adalah variasi dari formula yang telah ditetapkan. Dalam penentuan sifat suatu larutan bahkan pH-nya, larutan indikator ini cukup ditambahkan sebanyak 2 hingga 3 tetes saja ke dalam larutan analit. Perubahan warna pada larutan akan menunjukkan perubahan pH. Oleh karena setiap indikator mempunyai trayek perubahan warna yang berbeda, maka pH larutan dapat diperkirakan dengan kombinasi dari beberapa indikator. Berikut tabel trayek perubahan warna dari beberapa indikator kimia buatan untuk larutan asam basa bisa kita lihat bersama di tabel berikut. Bagian C, sifat larutan asam dan basa. Secara umum, zat-zat yang berasam asam mengandung asam, misalnya asam nitrat pada jeruk, asam cuka pada cuka makan, serta asam benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan. Basa merupakan senyawa yang mempunyai sifat licin, rasanya pahit, dan jenis basa tertentu bersifat kaustik atau membakar, misalnya natrium hidroksida atau soda api. Ciri-ciri umum larutan asam yaitu yang pertama terasa masam, yang kedua bersifat korosif, ketiga dapat memerahkan kertas lakmus biru, 4 dapat melarutkan berbagai jenis logam seperti logam seng dan logam magnesium. Contoh larutan asam yaitu asam nitrat pada jeruk, asam cuka pada cuka makanan, serta asam benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan. Ciri-ciri umum larutan basa yaitu yang pertama, terasa pahit, yang kedua bersifat licin, ketiga dapat membirukan kertas lakmus merah, keempat, jenis basa tertentu bersifat kaustik atau membakar, seperti natrium hidroksida atau soda api. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran yang pertama. Bagian A, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi informasi, kajian literatur, observasi dan presentasi siswa dapat membangun sikap disiplin, jujur aktif, responsif, santun bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, dan menganalisis data hasil observasi tentang berbagai data percobaan menentukan pH larutan asam basa, serta dapat menjelaskan pengertian asam dan basa, menuliskan persamaan reaksi asam dan basa, mengukur pH beberapa larutan asam atau basa dengan menggunakan indikator universal, menghubungkan kekuatan asam dan kekuatan basa dengan derajat-derajat ionisasinya, menghitung pH larutan asam atau basa dari data konsentrasi, serta menyajikan hasil percobaan sederhana, membuat indikator sederhana dari bahan alam. Bagian B, dari peta konsep di atas, maka dapat diuraikan mengenai materi asam dan basa sebagai berikut. Bagian A, sifat-sifat asam, basa, dan garam. Yang pertama, asam. Istilah asam atau acid berasal dari bahasa Latin, acetum yang berarti cuka. Seperti diketahui,
Zat utama dalam cuka adalah asam asetat, atau basa alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Seperti halnya dengan sabun, basa bersifat kaustik atau licin. Selain itu, basa juga bersifat alkali, bereaksi dengan protein di dalam kulit sehingga sel-sel kulit akan mengalami pergantian. Rasa pahit merupakan salah satu sifat zat yang bersifat basa. Kita dapat mengenali asam dan basa dari rasanya. Namun, kita dilarang mengenali asam dan basa dengan cara mencicipi, karena cara tersebut bukan merupakan cara yang aman. Untuk mengidentifikasi asam dan basa yang baik dan aman, dapat dengan menggunakan indikator. Indikator yaitu suatu bahan yang dapat bereaksi dengan asam basa atau garam sehingga akan menimbulkan perubahan warna. Asam merupakan salah satu penyusun dari berbagai bahan makanan dan minuman, misalnya cuka, keju, dan buah-buahan. Menurut Arrhenius, asam adalah zat dalam air akan melepaskan ion H+. Jadi pembawa sifat asam adalah ion H+, atau ion hidrogen, sehingga rumus kimia asam selalu mengandung atom hidrogen. Ion adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik, sedangkan kation adalah ion yang bermuatan listrik positif. Adapun anion adalah ion yang bermuatan listrik negatif. Sifat khas lain dari asam adalah dapat bereaksi dengan berbagai bahan seperti logam, marmer, dan keramik. Reaksi antara asam dengan logam bersifat korosif. Contohnya, logam besi dapat bereaksi cepat dengan asam klorida, membentuk Besi2 klorida atau FeCl2. Nah, di bawah ini merupakan tabel beberapa contoh asam. Berdasarkan asalnya, asam dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu asam organik dan asam anorganik. Asam organik umumnya bersifat asam lemah, korosif, dan banyak terdapat di alam. Asam anorganik umumnya bersifat asam kuat dan korosif. Karena sifat-sifatnya itulah, maka asam-asam anorganik banyak digunakan di berbagai kebutuhan manusia. Nah, di bawah ini adalah gambar beberapa contoh asam dalam bahan alam. Yang kedua, basa. Dalam keadaan murni, basa umumnya berupa kristal padat dan bersifat kaustik. Beberapa produk rumah tangga seperti deodoran, obat mah, dan sabun serta deterjen mengandung basa. Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air, dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Oleh karena itu, semua rumus kimia basa umumnya mengandung gugus OH. Jika diketahui rumus kimia suatu basa, maka untuk memberi nama basa cukup dengan menyebut nama logam dan diikuti kata hidroksida. Nah, di bawah ini bisa kita lihat tabel beberapa contoh dari basa. Kemudian perbedaan sifat asam dan basa. Yang pertama, senyawa asam bersifat korosif, sedangkan senyawa basa bersifat merusak kulit atau kaustik. Yang kedua, sebagian besar reaksi asam dengan logam menghasilkan H2, sedangkan basa terasa licin di tangan seperti sabun. Perbedaan yang ketiga yaitu senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan basa terasa pahit. Perbedaan yang keempat yaitu dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain, atau dapat dijadikan indikator asam atau basa. Sedangkan pada basa dapat mengubah warna zat lain. Warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Yang kelima, menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- dalam air. Selanjutnya, bagian 3 yaitu garam. Orang mengalami sakit perut disebabkan asam lambung yang meningkat. Untuk menetralkan asam lambung digunakan antasid. Antasid mengandung basa yang dapat menetralkan kelebihan asam lambung atau ACL.
Umumnya, zat-zat dengan sifat yang berlawanan seperti asam dan basa cenderung bereaksi membentuk zat baru. Bila larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka ion A positif dari asam akan bereaksi dengan ion O- dari basa membentuk molekul air, yaitu sebagai berikut: senyawanya A positif ditambah O- menghasilkan A2O. Karena air bersifat netral, maka reaksi asam dengan basa disebut reaksi penetralan. Ion-ion ini akan bergabung membentuk senyawa ion yang disebut garam. Bila garam yang terbentuk ini mudah larut dalam air, maka ion-ionnya akan tetap ada di dalam larutan. Tetapi, jika garam itu sukar larut dalam air, maka ion-ionnya akan bergabung membentuk suatu endapan. Jadi, reaksi asam dan basa disebut juga reaksi penggaraman karena membentuk senyawa garam. Mari kita simak contoh reaksi pembentukan garam berikut, yaitu asam ditambah basa menghasilkan garam dan air. Asam klorida ditambah natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air. Walaupun reaksi asam dengan basa disebut reaksi penetralan, tetapi hasil reaksi garam tidak selalu bersifat netral. Sifat asam basa dari larutan garam bergantung pada kekuatan asam dan basa penyusunnya. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral disebut garam normal. Contohnya NaCl dan KNO3. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam dan disebut garam asam. Contohnya adalah Na4Cl. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa dan disebut garam basa. Contohnya adalah CH3COONA. Contoh asam kuat adalah ACl, ANO3, A2SO4. Adapun KOA dan NaOH serta CaOH2 kali termasuk basa kuat. Berikut tabel garam kehidupan sehari-hari, yaitu ada natrium klorida, kalsium karbonat, kalium nitrat, kalium karbonat, natrium fosfat, amonium klorida. Selanjutnya, larutan asam basa dan garam bersifat elektrolit. Ketika seseorang mencari ikan dengan menggunakan setrum atau aliran listrik yang berasal dari aki, apa yang terjadi setelah beberapa saat ujung alat yang telah dialiri arus listrik itu dicelupkan ke dalam air sungai? Ternyata ikan yang berada di sekitar ujung alat itu terkena aliran listrik dan pingsan atau mati. Yang menjadi pertanyaannya, apakah air dapat mengantarkan listrik? Nah, sebenarnya air murni adalah pengantar listrik yang buruk. Akan tetapi, bila dilarutkan asam, basa, atau garam ke dalam air, maka larutan ini dapat mengantarkan arus listrik. Zat-zat yang larut dalam air dan dapat membentuk suatu larutan yang mengantarkan arus listrik dinamakan larutan elektrolit. Contohnya adalah larutan garam dapur dan larutan asam klorida. Zat yang tidak mengantarkan arus listrik dinamakan larutan non-elektrolit. Contohnya adalah larutan gula dan larutan urea. Nah, untuk mengetahui suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik atau tidak, dapat diuji dengan alat penguji elektrolit. Alat penguji elektrolit sederhana terdiri dari dua elektroda yang dihubungkan dengan sumber arus listrik searah dan dilengkapi dengan lampu, serta bejana yang berisi larutan yang akan diuji. Selanjutnya, bagian A, identifikasi asam basa dan garam. Banyak sekali larutan di sekitar kita, baik yang bersifat asam, basa, maupun netral. Cara menentukan sifat asam dan basa larutan secara tepat yaitu menggunakan indikator. Indikator yang dapat digunakan adalah indikator asam basa. Indikator adalah zat-zat yang menunjukkan indikasi berbeda dalam larutan asam, basa, dan garam. Cara menentukan senyawa bersifat asam, basa, atau netral dapat menggunakan kertas lakmus dan larutan indikator atau indikator alami. Berikut adalah beberapa cara menguji sifat larutan. Yang pertama, identifikasi dengan kertas lakmus. Warna kertas lakmus dalam larutan asam
Larutan basa dan larutan bersifat netral berbeda. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Sifat dari masing-masing kertas lakmus tersebut adalah sebagai berikut. A. Lakmus merah dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. B. Lakmus biru dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. C. Lakmus merah maupun biru dalam larutan netral tidak berubah warna. Berikut gambar identifikasi kertas lakmus. Selanjutnya yaitu yang kedua. Identifikasi larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Cara lain untuk mengidentifikasi sifat asam atau basa suatu zat dapat menggunakan indikator alami. Berbagai bunga yang berwarna atau tumbuhan seperti daun, mahkota bunga, kunyit, kulit manggis, dan kubis ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Ekstrak atau sari dari bahan-bahan ini dapat menunjukkan warna yang berbeda dalam larutan asam basa. Berikut gambar contoh dari indikator alami. Sebagai contoh, ambillah kulit manggis, tumbuklah sampai halus dan campur dengan sedikit air. Warna kulit manggis adalah ungu atau dalam keadaan netral. Nah, jika ekstrak kulit manggis dibagi dua, masing-masing diteteskan larutan asam dan basa, maka dalam larutan asam terjadi perubahan warna dari ungu menjadi coklat kemerahan. Sementara dalam larutan basa yang diteteskan akan mengubah warna dari ungu menjadi biru kehitaman. Selanjutnya, bagian B, penentuan skala keasaman dan kebasaan. Yang pertama, kekuatan asam dan basa. Kekuatan suatu asam atau basa tergantung bagaimana senyawa tersebut dapat diuraikan menjadi ion-ion dalam air. Peristiwa terurainya suatu zat menjadi ion-ionnya dalam air disebut ionisasi. Asam atau basa yang terionisasi secara sempurna dalam larutan merupakan asam kuat atau basa kuat. Sebaliknya, asam atau basa yang hanya terionisasi sebagian merupakan asam lemah atau basa lemah. Jika kita ingin mengetahui kekuatan asam dan basa, maka dapat dilakukan percobaan sederhana. Perhatikan nyala lampu saat mengadakan percobaan uji larutan elektrolit. Bila nyala lampu redup, berarti larutan tergolong asam atau basa lemah. Sebaliknya, apabila nyala lampu terang, berarti larutan tersebut tergolong asam atau basa kuat. Berikut gambar uji kekuatan asam basa. Asam kuat atau asam lemah pada konsentrasi yang sama mengantarkan listrik yang berbeda. Dapat kita lihat pada nyala lampu pada gambar A tampak redup. Ini berarti larutan yang diuji berupa asam lemah atau basa lemah. Adapun pada gambar B, lampu menyala terang, menandakan bahwa larutan yang diuji berupa asam kuat atau basa kuat. Yang kedua, derajat keasaman dan kebasaan atau pH dan pOH. Pada dasarnya, derajat atau tingkat keasaman suatu larutan atau pH, yaitu potensi hidrogen, bergantung pada konsentrasi ion A positif dalam larutan. Semakin besar konsentrasi ion A positif, semakin asam larutan tersebut. Umumnya, konsentrasi ion A positif pada larutan sangat kecil. Maka, untuk menyederhanakan penulisan digunakan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion A positif. Nilai pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion A positif dan secara matematika dinyatakan dengan persamaan pH sama dengan min log A positif. Analog dengan pH konsentrasi ion O min juga dapat dinyatakan dengan cara yang sama, yaitu pOH atau potensi hidroksid dinyatakan dengan persamaan berikut. pOH sama dengan min log OH-. Derajat keasaman suatu zat atau pH ditunjukkan dengan skala 0 sampai 14. Yang pertama, larutan dengan pH di bawah 7 bersifat asam, larutan dengan pH sama dengan 7 bersifat netral, larutan dengan pH di atas 7 bersifat basa. Jumlah harga pH dan pOH sama dengan 14. Misalnya, suatu larutan memiliki pH sama dengan 5, maka harga pH sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9. Harga pH untuk beberapa jenis zat yang dapat kita temukan di lingkungan sehari-hari dinyatakan dalam tabel berikut.
yaitu yang pertama harga pH-nya 1, contoh materialnya larutan ACl 0,1 M. Dan harga pH 6, contoh materialnya itu susu, dan harga pH 7, contoh materialnya air murni, harga pH 7,2, contoh materialnya darah, dan harga pH 14, contoh materialnya larutan NaOH1M. Yang ketiga, menentukan pH suatu larutan. Derajat keasaman pH atas suatu larutan dapat ditentukan menggunakan indikator universal, indikator stick, larutan indikator, dan pH meter. Yang bagian pertama, indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal ada dua macam, yaitu indikator yang berupa kertas dan larutan. Yang kedua, indikator kertas dan indikator stick. Indikator kertas berupa kertas serap dan tiap kotak kemasan indikator jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Penggunaannya sangat sederhana. Sehelai indikator dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya, kemudian dibandingkan dengan peta warna yang tersedia. Berikut contoh gambar dari indikator universal. Bagian C, larutan indikator. Salah satu contoh indikator universal jenis larutan adalah larutan metil jingga atau metil orange. Pada pH kurang dari 6, larutan ini berwarna jingga, sedangkan pH lebih dari 7, warnanya menjadi kuning. Berikut contoh gambar dari larutan indikator. Contoh indikator cair lainnya adalah indikator phenolphthalein, di mana pH di bawah 8, phenolphthalein tidak berwarna dan akan berwarna merah anggur apabila pH larutan di atas 10. Selanjutnya, D. pH meter. Pengujian sifat larutan asam basa dapat juga menggunakan pH meter. Penggunaan alat ini dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Pada pH meter akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutan. Berikut contoh gambar dari pH meter digital dan pH meter elektronik. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, untuk mengukur derajat keasaman larutan asam atau basa, paling tepat digunakan indikator titik-titik yang A. phenolphthalein, B. metil jingga, C. metil merah, D. brom timol biru, E. universal. Di sini dapat kita lihat dan jawabannya adalah E. universal. Nah, contoh soal yang kedua, jika larutan X diletakkan pada kertas indikator universal dan kertas indikator universal menunjukkan perubahan warna ungu tua, maka larutan X bersifat A. asam lemah, B. basa lemah, C. asam kuat, D. basa kuat. Sini dapat kita lihat jawabannya adalah basa kuat. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran kedua yaitu ada penuntun praktikum larutan asam basa. Adapun yang pertama, tujuan percobaannya untuk menguji larutan yang termasuk asam dan basa menggunakan pH indikator dan kertas lakmus. Yang kedua, untuk menguji bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Adapun dasar teori dari praktikum ini yaitu indikator asam basa atau disebut juga indikator pH adalah senyawa alkromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Umumnya adalah larutan yang akan memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Pada temperatur 25 derajat Celcius, nilai pH untuk larutan netral adalah 7,0. Di bawah nilai tersebut larutan dikatakan asam, dan di atas nilai tersebut larutan dikatakan basa. Kebanyakan senyawa organik yang dihasilkan makhluk hidup mudah melepaskan proton atau bersifat sebagai asam Lewis, umumnya asam karboksilat dan amina, sehingga indikator asam basa banyak digunakan dalam bidang biologi dan kimia analitik. Teori Lewis yang mengatakan asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari senyawa lain. Asam merupakan salah satu penyusun dari berbagai bahan makanan dan minuman, misalnya cuka, keju, dan buah-buahan. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air akan melepaskan ion A positif. Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air atau larutan dapat melepaskan ion hidroksida atau uamin. Oleh karena itu, semua rumus kimia basa umumnya mengandung gugus OH. Dalam keadaan murni,
Basa umumnya berupa kristal padat dan bersifat kaustik. Beberapa produk rumah tangga seperti deodoran, obat ma atau antasid, dan sabun serta deterjen mengandung basa. Kemudian, identifikasi larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Cara lain untuk mengidentifikasi sifat asam atau basa suatu zat dapat menggunakan indikator alami. Berbagai bunga yang berwarna atau tumbuhan seperti daun, mahkota bunga, kunyit, kulit manggis, dan kubis ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Ekstrak atau sari dari bahan-bahan ini dapat menunjukkan warna yang berbeda dalam larutan asam basa. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu alat, indikator universal, tabung reaksi atau aqua gelas, ngempang dan alu, dan bahannya ada air suling, air kapur, cuka dapur, air jeruk, air sabun, soda, air garam, ekstra bunga kembang sepatu, kertas lakmus merah dan biru. Dan adapun prosedur kerjanya, yang pertama pengujian larutan asam basa, yaitu sediakan alat dan bahan, masukkan masing-masing larutan dalam tabung reaksi berbeda, uji pH larutan menggunakan indikator universal, dan selanjutnya uji masing-masing larutan menggunakan kertas lakmus merah dan biru, catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Nah, yang kedua yaitu pengujian indikator asam basa menggunakan indikator alami. Yang pertama, gerus beberapa helai mahkota bunga kembang sepatu menggunakan lampung dan alu, kemudian tambahkan air secukupnya dan saring. Kemudian, tuangkan ekstrak bunga kembang sepatu pada 4 buah tabung reaksi atau aqua gelas yang berbeda. Tambahkan cuka pada salah satu tabung reaksi atau aqua gelas, dan goyangkan tabung atau aqua gelas dan amati perubahan terjadi. Catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Nah, terakhir ulangi langkah kerja di atas dengan menggunakan air jeruk, air sabun, dan air kapur. Dan berikut hasil pengamatan. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video praktikum larutan asam basa, di mana yang pertama yaitu pengujian larutan asam basa. Pada video kali ini, kita akan melakukan praktikum asam basa. Sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum asam dan basa. Pertama, kita masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru ke dalam soda. Nah, di sini terlihat pada lakmus merah dia tetap berwarna merah, dan untuk lakmus biru berubah menjadi warna merah. Ini artinya larutan soda bersifat asam. Kemudian kita masukkan indikator universal ke dalam soda, dan terlihat bahwa pH soda sama dengan 4. Selanjutnya lakmus kita masukkan ke dalam air jeruk. Nah, di sini terlihat lakmus merah tetap menjadi merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, yang artinya air jeruk merupakan asam. Kemudian indikator universal kita masukkan ke dalam air jeruk. Dan di sini kita bisa lihat bahwa pH air jeruk sama dengan 3, yang artinya asam. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke dalam cuka, dan di sini terlihat lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, yang artinya cuka bersifat asam. Kemudian, indikator universal kita masukkan ke dalam cuka, dan di sini kita bisa lihat pH cuka sama dengan 1, yang artinya asam. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke dalam air kapur. Dan di sini kita bisa lihat bahwa lakmus merah sedikit berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru, yang artinya air kapur bersifat basa.
Kemudian indikator universal kita masukkan ke dalam air kapur, dan di sini kita bisa lihat bahwa pH air kapur sama dengan 8, yang artinya air kapur bersifat basa. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke air sabun, dan di sini terlihat lakmus merah berubah menjadi biru, dan lakmus biru tetap biru, yang artinya air sabun bersifat basah. Kemudian indikator universal kita masukkan ke dalam air sabun. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pH air sabun sama dengan 12, yang artinya air sabun bersifat basah. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke air suling, dan di sini terlihat lakmus merah dan biru tidak berubah warna, yang artinya air suling bersifat netral. Kemudian indikator universal kita masukkan ke dalam air suling, dan di sini kita bisa lihat pH air suling sama dengan 7, yang artinya air suling bersifat netral. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke dalam air garam, dan di sini terlihat lakmus merah dan lakmus biru tidak berubah warna, yang artinya bersifat netral. Selanjutnya, indikator universal kita masukkan ke dalam air garam, dan di sini kita bisa lihat pH air garam sama dengan 7, yang artinya bersifat netral. Nah, itu tadi praktikum asam basa. Jadi, kita bisa tahu mana saja larutan yang bersifat asam dan mana saja larutan yang bersifat basa. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah penyaring, penumbuk, bunga sepatu, air sabun, air jeruk, air kapur, air cuka, gelas, dan air putih. Langkah yang pertama adalah pisahkan mahkota bunga sepatu. Kemudian, tumbuk bunga sepatu sampai halus menggunakan mortir atau penumbuk. Setelah bunga sepatu halus, kemudian masukkan ke dalam gelas. Tambahkan air secukupnya, kemudian aduk sampai rata. Setelah itu, saring menggunakan penyaring. Selanjutnya, masukkan ekstrak bunga sepatu ke dalam masing-masing gelas lalu amati. Saat dimasukkan ke air cuka, warnanya berubah menjadi merah. Air cuka merupakan cairan asam. Saat dimasukkan ke air jeruk, warnanya berubah menjadi merah. Air jeruk merupakan cairan asam. Saat dimasukkan ke air sabun, warnanya berubah menjadi hijau. Air sabun merupakan cairan basah. Saat dimasukkan ke air kapur, warnanya berubah menjadi hijau. Air kapur merupakan cairan basah. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator alami karena dapat berubah warna saat diteteskan ke dalam air cuka, air jeruk, air sabun, dan air kapur. Baik, begitulah video praktikum yang boleh kita saksikan bersama. Dan setelah menonton video praktikum tersebut, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran ketiga di mana lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, dalam eksperimen ini akan diamati larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa secara sederhana menggunakan indikator kotak lakmus dan indikator yang terbuat dari bahan alam yang ada di sekitar kita. Nah, setelah menonton video tersebut, maka kita boleh mengisi lembar kerja ini, yaitu yang terdiri dari alat dan bahan, cara kerja, dan tabel pengamatan, serta
bahan diskusi. Demikianlah hasil tugas kami dari kelompok 4 mengenai modul pembelajaran kimia larutan asam dan basa. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih.